MBG ini merupakan program malaikat, program dewa, program unggulan pemerintah Indonesia. Sampai anggaran Badan Gizi Nasional itu paling tinggi di antara kementerian dan lembaga yang lain, yaitu 240 triliun. Wow. Sementara anggaran pendidikannya, ya sendiri tuh berapa? 240 triliun itu kalau digunakan untuk membiayai anak-anak sekolah. Aduh, pada sekolah semua tuh di Indonesia, nggak ada yang nggak sekolah tuh. Kalau untuk beasiswa kuliah tuh, sudah berapa puluh ribu anak yang bisa kuliah tuh. Kalau anggaran 240 triliun itu digunakan untuk fasilitas kesehatan, berapa puluh ribu puskesmas yang dibenerinnya. Kalau anggaran 240 triliun itu digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sudah berapa puluh juta lapangan pekerjaan tercipta, 19 juta. Kalau 240 triliun itu digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, berapa orang miskin yang sudah mulai hidupnya enak ya? Ya, tapi kan nanti untungnya nggak banyak. Kalau 240 triliun itu digunakan untuk MBG, yang dapat nikmatnya kan banyak. Ya, banyak-banyak orangnya sendiri sih. Sebenarnya MBG ini program apa sih? Kok sebegitunya diutamakannya? Padahal sebelum ada MBG, masyarakat juga biasa aja gitu loh. Dan MBG ini rata-rata tidak tepat sasaran, Pak. Yang mendapatkan MBG banyak orang-orang kaya, orang-orang mampu kok. Bukan orang-orang yang benar butuh makan, bukan anak-anak yang benar kelaparan, gizi buruk, atau kesusahan, enggak. Coba cek di lapangan, Pak. Yang dapat MBG kebanyakan orang-orang punya. Iya, komen. MBG musuh para pedagang, juga musuh para pembeli. Sudah jualan sepi, beli juga mahal. Itulah dampak MBG. Tak tambahi sesingkas, Kak. Musuh para ibu-ibu sing anake do keracunan kae. Wes kuwi intine, kuwi dampake ya. Tugas guru ini kan ngajar kan, bukan untuk ngurusin MBG ya kan. Badan Gizi Nasional resmi akan membekali literasi gizi ke 658 guru di tahap awal. Dan bakal diperluas sampai 3,5 juta guru se-Indonesia demi mendampingi jalannya program MBG ini coba. Tugas utama guru ini kan mencerdaskan anak bangsa lewat pendidikan. Masa program ratusan triliun MBG ini harus guru juga gitu yang ngurusin? Udah diurusin MBG-nya nanti nggak ada kenaikan gaji pula. Jadi menurutku untuk literasi gizi ini ya rekrut tenaga baru aja, tenaga khusus gitu. Jangan guru lagi gitu dibebankan. Gimana menurut kalian? Gua nggak paham sih sama pola pikirnya. Jadi karena banyak yang keracunan MBG, anggota DPD berkata mungkin anggaran perlu ditambah untuk tingkatkan kualitas. Bro, nggak gitu caranya. Caranya tuh ya perbaiki cara masaknya. Kalau perlu dicek dulu sama yang ahli. Ini kan namanya makan bergizi gratis. Harus ada ahli gizinya dan lain sebagainya. Bukan dikit-dikit tambah anggaran. Kalau dikit-dikit tambah anggaran, mending ini aja lah. Nyewa catering gitu kan. Nyewa catering untuk masing-masing sekolah. Nanti dikasih berapa gitu. Mending gitu aja. Lebih efisien. Dan ini juga catering udah lebih terpercaya kualitasnya gitu ya kan. Sekarang tugas guru jadi lebih berat. Jadi guru diminta jadi pemeriksa terakhir menu MBG untuk uji kelayakan makanan. Ya elah, udah guru nggak dapat uang dari hasil MBG, sekarang disuruh jadi tester. Buat guru-guru di luar sana, ya sehat-sehat lah ya kalian ya. Karena kita butuh banyak guru untuk menjadi tester menu MBG. Terbongkar guru diminta ikut cicipi menu MBG sebelum diberikan ke siswa takut keracunan. Kepala BGN Sudaryono mengimbau para guru ikut mencicipi menu makan bergizi gratis atau bersama siswa sebelum makanan dibagikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan layak dikonsumsi, menyusul munculnya sejumlah kasus keracunan. Namun kebijakan tersebut menuai protes dari organisasi guru. Mereka menilai tugas guru seharusnya fokus mengajar, bukan menangani urusan operasional dan keamanan makanan. Guru juga dinilai bisa ikut terseret jika terjadi masalah pada makanan MBG. Breaking news guys ya. Kalau lihat berita Pati ini sangat-sangat luar biasa ya guys ya. Masyarakatnya kesulitannya itu loh luar biasa sekali ya. Rakyat Pati geruduk dan duduki DPRD. Ini momen saat mereka menceramai anggota dewan. Terlihat anggota dewan menjawab dengan gelagapan. Saya itu salfok sama Mas Gondrong ini loh, luar biasa. Sampai masuk koran bolo ya. Tuh, masih ngomong iki omahku tak kandani kowe lah. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, ini rumah saya, tak kasih tahu kamu gitu. Artinya seperti itu ya. DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Ya memang, karena memang anggota DPR, sebenarnya DPR maupun DPRD ataupun Dewan Perwakilan Rakyat
itu memang harusnya kan semua kebijakannya itu mendukung rakyat, ya kan? Tapi per hari ini kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh DPR, ya khususnya DPR RI yang dituntut untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, ya kan? Tuntutannya salah satunya kan tentang RUU perampasan aset dan hukum mati para koruptor. Itu tidak segera disahkan, ya kan? Diulur-ulur aja. Indikasi dari masyarakat, karena mereka pun juga bermain di situ, gitu loh. Itu indikasi ya, dugaan. Karena terus katanya Bu Puan itu harus menunggu pertimbangan dari masyarakat. Loh, ini malah pernyataan yang berbalik arah. Masyarakat itu pengen segera. Ya pada umumnya, coba kalian tinggalkan di kolom komentar kalau kalian RUU perampasan aset setuju apa tidak. Coba tinggalkan di kolom komentar. Kalau umumnya orang waras, orang yang peduli terhadap Indonesia dengan kondisi korupsi yang sangat memprihatinkan ini, pasti rakyat itu pengen RUU perampasan aset maupun hukum mati para koruptor itu dilaksanakan. Ya, tidak ada terus rasa kasihan terhadap para koruptor. Karena koruptor itu lebih berbahaya daripada narkotika. Di saat narkotika saja bisa dihukum mati, kenapa koruptor itu tidak bisa dihukum mati? Kalau narkotika itu katanya merusak generasi muda. Lah apakah koruptor itu tidak merusak generasi muda? Ya, banyak orang yang susah ekonominya di bawah, ya karena pejabatnya korup. Banyak kasus juga meninggal orang bun-bun itu karena himpitan ekonomi. Ya, karena apa? Negaranya tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, tidak bisa melindungi hak ekonomi rakyatnya. Ya, ekonominya dikorupsi terus. Ya, jadi mereka yang seharusnya bisa sejahtera itu jadi tertekan, banyak yang stres, banyak yang depresi hingga sampai mengakhiri hidupnya. Nah itu berbahaya. Makanya saya sangat setuju, saya apresiasi gerakan AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ya, sekarang mau mengarah ke gedung DPR, katanya Pak Teguh. Ya, rakyat tuh menuntut kenapa undang-undang ini tidak segera disahkan. Ya kan, sudah setahun lebih loh. Ya, waktu Pati bergejolak tahun 2025 ini sudah 1 tahun. Sampai sekarang apa? RUU perampasan aset belum disahkan. Ya, sejatinya kalian bisa melihat, kita hanya bisa bantu suara, memviralkan. Ya, mana yang benar, mana yang tidak. Kalau saya menganggap masyarakat Pati ini saya mengapresiasi karena satu-satunya gerakan yang berani. Ya, dikala oposisi sudah tidak ada lagi, maka gerakan masyarakatlah yang dibutuhkan. Nah, kalau perlu ormas-ormas yang mengatakan ormas organisasi masyarakat harus mendukung Pati juga di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena kepentingannya buat rakyat, bukan buat penguasa. Harusnya mendukung, ya. Dan semoga Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak terus-terusan mengasih janji. Ya, ingat, pepatah mengatakan semut kalau diinjak-injak terus itu bisa menggigit. Breaking news guys. Tak kasih informasi lagi guys ya. Guru P3K akan jadi pegawai pemerintah pusat. Gerindra harus terima kasih sama Prabowo. Hah? Memang kemarin DPR RI dan pemerintah mengumumkan pada tanggal 18 Agustus 2026 kesempatan bagi guru P3K untuk mengikuti seleksi PNS pada awal 2027. Jadi skemanya seperti apa? Guru P3K paruh waktu itu menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan guru P3K penuh waktu boleh ikut seleksi CPNS ya, atau nanti menjadi calon PNS. Nih skemanya nih, saya kasih tahu ya. Tuh, jadi awalnya kurang lebih seperti ini. P3K paruh waktu itu menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan P3K penuh waktu itu berhak mengikuti seleksi CPNS 2027. Kalau seleksi itu dinyatakan lulus, berarti kalian menjadi PNS. P3K bukan berarti menjadi PNS. Makanya jangan berterima kasih sama Prabowo dulu ya. Kalau seleksi PNS itu bukan zaman Prabowo aja. Zaman-zaman presiden sebelumnya juga banyak yang udah melakukan seleksi PNS. Kecuali kalau P3K langsung diangkat menjadi PNS. Nah, itu berdasarkan mandat dari Prabowo. Ya, saya setuju. Tapi kalau narasi di awal tadi harus berterima kasih kepada Presiden Prabowo, ya tidak bisa, bos ya. Semuanya harus melalui jalur seleksi. Ya, yang jelas seperti itu teman-teman. Ya, perlu dipahami yang P3K penuh waktu. Kalian harus berjuang sekali lagi untuk menjadi PNS melalui tes CPNS tadi ya. Nah, sedangkan guru
Honorer yang lainnya gimana Pak? Janjinya Pak Presiden katanya ngasih gaji 2 juta semua guru honorer. Tuh gimana Pak Prabowo? Ayo tagih nih janjinya nih. Ayo tagih nih janjinya nih.